Video ini dibuat sebagai penugasan dan semoga video ini bermanfaat untuk kita dan kalian semua. Ini pertama kali saya membuat video, jadi jika ada salah kata dan salah pengucapan, mohon untuk dimaafkan. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dan konstruksi motor induksi 3 fasa. Motor induksi 3 fasa adalah salah satu dari jenis motor listrik yang kesemuanya memiliki tipikal yang sama, yaitu mampu mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Ya, hanya saja yang membedakan dari masing-masing jenis motor listrik yaitu adalah prinsip kerja dan juga karakteristiknya. Perlu kita ketahui, motor induksi 3 fasa ini sangatlah banyak digunakan di dunia industri dikarenakan desainnya yang sederhana dan harganya yang ekonomis. Pada dasarnya, konsep dasar dari motor induksi ini sama dengan motor sinkron, yaitu putaran motor akan bergantung pada frekuensi dari tegangan input. Hanya saja pada motor induksi 3 fasa ini, putarannya akan tidak sama dengan frekuensi, di mana akan terjadi slip, yang nantinya akan lebih lanjut dibahas pada bagian prinsip kerja dari motor induksi 3 fasa. Khusus pada video kali ini kita akan membahas mengenai motor induksi 3 fasa dengan tipe rotor sangkar, dan juga akan menjelaskan mengenai asal mula dari dinamakannya rotor sangkar untuk motor induksi 3 fasa. Oke, pada gambar kita lihat yaitu sebuah konstruksi dari motor induksi 3 fasa secara umum ya, terdiri dari bagian-bagian berikut. Untuk pada konstruksi motor induksi 3 fasa, bagian yang akan kita bahas yaitu bagian utama, yaitu bagian rotor dan juga stator. Ya, untuk bagian rotor sesuai dengan namanya, rotor yaitu bagian dari motor induksi 3 fasa yang melakukan rotasi. Rotor pada motor induksi 3 fasa terdiri dari dua bagian, yaitu inti besi rotor dan juga konduktor. Inti besi rotor ini berbentuk silinder dan juga desainnya berupa laminasi atau berupa lempengan-lempengan yang akan ditumpuk pada shaft. Dan pada shaft ini nantinya akan membentuk sebuah slot, yaitu tempat melekatnya batang konduktor ya, yang terbuat dari tembaga atau aluminium. Ya, bisa kita lihat pada konstruksi konduktornya, yaitu yang berupa batang aluminium atau tembaga yang sisi ujungnya dihubung singkatkan menggunakan cincin tembaga atau aluminium. Nah, pada gambar bisa kita lihat bahwa rotor ini konstruksinya menyerupai sebuah sangkar. Nah, konstruksi dari rotor yang menyerupai sangkar inilah yang mendasari penamaan dari motor induksi 3 fasa menjadi motor induksi 3 fasa dengan tipe rotor sangkar. Bila kita lihat pada gambar di mana batang konduktor berupa aluminium atau tembaga tersebut itu miring ya, sedikit miring, yang antar sisi ujung batang konduktornya dihubung pada cincinnya itu memang dibikin miring. Gunanya yaitu pertama yaitu untuk mengurangi noise akibat dengungan magnetik. Yang kedua yaitu mencegah agar motor ini tidak macet ketika berputar. Ya, jadi rangkumannya untuk rotor yaitu pertama terdiri dari dua bagian, yaitu inti besi rotor dan juga konduktor yang berupa batang tembaga atau aluminium. Apabila kita lebih ingatnya yaitu dengan mengingat bahwa pada rotor ini tidak ada kumparan atau lilitan tembaga yang melekat pada rotor. Selanjutnya yaitu adalah stator. Sesuai dengan namanya, stator. Pada motor induksi 3 fasa ini, stator adalah bagian yang statik atau tidak bergerak. Sama halnya dengan rotor, stator ini terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama yaitu adalah kumparan stator berupa lilitan-lilitan yang nantinya akan melekat pada slot inti besi dari stator. Kumparan stator ini nantinya akan terdiri dari 3 kumparan. Dikarenakan ini adalah motor induksi 3 fasa, maka akan membutuhkan 3 kumparan, di mana ketiga kumparan ini akan dialiri oleh tegangan input yang masing-masing tegangan inputnya itu berbeda fasa sebesar 120 derajat.
untuk inti besi stator. Sama halnya dengan inti besi rotor, di mana inti besi stator ini berupa laminasi yang melekat pada casing bagian dalam motor. Ini gunanya dibuat pada stator ini gunanya sebagai tempat melekatnya kumparan stator. Ya, untuk inti besi pada motor induksi, baik itu pada rotor maupun stator ya, dibuat dengan model laminasi. Gunanya yaitu untuk meminimalkan efek dari arus eddy dan juga histeristis yang menyebabkan rugi-rugi daya pada motor. Ini saya akan menjelaskan motor AC induksi 3 fasa sangkar tupai untuk prinsip kerjanya. Prinsip kerjanya yaitu ketika listrik mengalir melalui kumparan stator, maka akan timbul medan magnet yang bergerak di sekitar stator. Mengapa sih bisa terjadi seperti itu? Jadi listrik 3 fasa itu memiliki beda fasa yang sama, yaitu 120 derajat untuk fasa R, fasa S, maupun fasa T. Karena perbedaan fasa inilah yang menyebabkan medan magnet berputar pada area stator. Kemudian karena rotor berada di tengah-tengah medan magnet yang berputar, maka akan timbul arus listrik pada loop yang tertutup. Karena timbul arus pada loop tertutup, maka pada rotor akan timbul medan magnet. Medan inilah yang menyebabkan rotor berputar. Bagaimana sih kecepatan medan magnet pada stator dan rotor ya? Kecepatan medan magnet pada stator lebih besar dibandingkan dengan kecepatan medan magnet pada rotor. Karena bila putaran rotor sama dengan stator, maka tidak akan timbul arus pada loop yang tertutup di bagian rotor. Perbedaan putaran antara rotor dan stator ini yang disebut dengan slip. Oke, seperti itu prinsip kerja pada motor AC induksi 3 fasa sangkar tupai. Terima kasih. Bagian ini saya akan menjelaskan tentang dua hal. Yang pertama yaitu tentang kelebihan dan kekurangan dari motor induksi 3 squirrel cage, dan yang kedua adalah tentang implementasi dari motor squirrel cage itu sendiri. Mari kita lanjut pada pembahasan kali ini. Yang pertama kita akan membahas tentang kelebihan motor squirrel cage. Yang pertama, harganya relatif murah. Nanti kita di poin selanjutnya kita akan bahas kenapa harga ini bisa relatif lebih murah dibandingkan beberapa jenis motor yang lain. Tidak memerlukan banyak perawatan karena tidak ada brush atau slip ring yang mana kita jumpai di beberapa jenis motor DC dan juga motor induksi slip ring. Lalu regulasi kecepatan yang baik, maksudnya dia dapat menjaga kecepatannya konstan di kecepatan nominalnya. Lalu efisiensi tinggi pada saat full load, saya garis bawahi di sini pada saat full load atau pada saat ketika dia beban puncak. Konstruksinya relatif kecil dan ringan. Nah, poin ini yang mempengaruhi kenapa kok bisa harga dari motor squirrel cage ini lebih murah daripada motor jenis yang lain. Karena konstruksi yang relatif kecil dan ringan, lebih simpel, otomatis material atau bahan yang digunakan bisa lebih diminimalisir. Explosion proof maksudnya bukan berarti tahan ledakan, tapi dapat digunakan di daerah yang rawan dengan ledakan karena tidak ada percikan api yang biasanya ditimbulkan oleh gesekan brush atau slip ring. Jadi kan teman-teman sudah tahu bahwa di motor induksi sendiri tidak ada brush ataupun slip ring.
lalu juga memiliki kekurangan. Yang pertama, arus start yang tinggi, karena ketika awal slipnya terjadi pada motor induksi maksimum, otomatis arus yang terinduksi pada rotornya sangat besar, yang mana menyebabkan juga arus di stator sangat besar. Arus elastic current umumnya dinamakan elastic current, dan juga torsi startnya yang rendah, yang mana dalam beberapa aplikasi sangat tidak cocok menggunakan motor ini. Sulit dalam pengaturan kecepatan, butuh VFD, karena untuk mengatur kecepatan motor induksi squirrel cage ini dibutuhkan frekuensi yang sesuai dengan kecepatannya. Maksudnya kita harus mengubah frekuensi dari supply listriknya menggunakan variabel frekuensi drive. Harus membeli device variabel frekuensi drive ini dan memasangnya pada motor induksi tipe squirrel cage ini. Yang ketiga, lebih sensitif terhadap fluktuasi tegangan. Yang keempat, mengkonsumsi daya pada saat startup. Hubungannya dengan inrush current. Ketika terjadi inrush current, lonjakan arus tinggi, otomatis dayanya sesaat juga akan naik. Dalam beberapa kasus, hal ini bisa mempengaruhi sistem kelistrikan di area tersebut. Ketika tidak didesain dengan baik, dapat mempengaruhi kualitas dayanya. Lanjut, di sini kita akan membandingkan motor tipe squirrel cage ini, motor induksi tipe squirrel cage ini dengan saudaranya, yaitu motor induksi tipe slip ring. Yang pertama, harganya lebih murah. Kalau slip ring relatif lebih mahal karena konstruksi dari squirrel cage ini lebih simple, lebih kecil dan lebih ringannya. Perampatannya jarang dibandingkan slip ring karena tidak ada pengecekan atau bergantian brush. Kita tidak harus mengecek secara berkala, tidak harus mengaudit juga. Lalu pengaturan kecepatannya, pengaturan kecepatannya relatif lebih sulit daripada motor slip ring karena di squirrel cage ini membutuhkan VFD. Efisiensi saat startup buruk disebabkan oleh inrush current. Efisiensi saat operasi, efisiensi saat operasi sangat baik sekali, lebih baik daripada motor jenis slip ring. Inrush current dan torsi lebih buruk daripada motor slip ring. Jadi untuk penggunaan yang membutuhkan torsi yang sangat tinggi di awal, teman-teman mungkin bisa lebih mempertimbangkan motor jenis slip ring ini, motor induksi jenis slip ring ini. Lalu kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pembahasan tentang apa sih aplikasi dari motor induksi tipe squirrel cage ini. Karena motor induksi squirrel cage ini sangat populer sekali, banyak sekali digunakan di industri maupun mungkin di rumah tangga, peralatan rumah tangga. Jadi kita harus mengetahui bahwa motor jenis squirrel cage ini dikategorikan dalam beberapa jenis oleh NEMA dan IEC, yang biasanya mereka ini organisasi yang sering membuat standar terkait peralatan listrik. Standar ini memberikan kemudahan bagi mendesain suatu sistem atau alat yang nantinya menggunakan motor induksi jenis squirrel cage ini. Yang kita perlukan nantinya adalah bagaimana sih karakteristik alat yang akan kita buat atau sistem yang kita buat. Nanti berdasarkan karakteristik itu, yang mana meliputi torsi, kecepatan, dan tegangan. Ada sedikit saran tegangan. Lalu kita cocokkan dengan kategori-kategori yang sudah ada. Kita akan bahas di slide selanjutnya. Yang pertama, tapi sebelum kita membahas tentang pengaturan tersebut, di sini ada kurva umum dari motor
induksi tipe scroll cage, yang mana bisa kita lihat umumnya starting atau torsi startnya itu rendah, dan ketika pull out atau breakdown yaitu torsi pull out atau torsi breakdown yaitu torsi maksimum yang bisa dilakukan oleh motor tersebut. Itu cenderungnya ketika speednya naik, dia cenderung lebih naik. Dan juga di sini yang bisa biasanya menjadi acuan adalah rated torque atau torsi yang diratingkan atau kecepatan rating, karena di sini berapapun nilai kecepatannya, torsinya konstan, atau berapapun nilai torsinya, kecepatannya juga konstan ketika kita bermain. Baik, kita mungkin itu saja sekilas. Lalu di sini kita bisa mulai melihat bagaimana pembagian yang dibuat oleh organisasi NEMA itu tadi dalam mengkategorikan motor jenis scroll cage ini. Yang pertama adalah kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Spesifikasi ini dibuat berdasarkan torsi dan juga kecepatannya. Lalu ada, jadi kurva ini kita dibuat berdasarkan di sini kecepatan dengan bandingannya adalah torsi. Jadi cuma 4 kelas itu aja, ada kelas yang lain tapi mungkin lebih utamanya kelas yang ini. Jadi untuk pembahasan kali ini kita akan lebih fokus ke kelas yang ini. Yang pertama kelas A. Di sini kita sudah ada petunjuk, yaitu penggunaannya mungkin bisa di fan atau kipas ya. Jadi motor kelas A itu paling populer, punya arus starting dan torsi start yang pada tingkat menengah, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Nilai slip ringnya juga, nilai slipnya juga kurang dari 5% dari kecepatan sinkronnya. Aplikasinya seperti yang bisa dilihat dari gambar, sebagai penggeraknya fan atau kipas, kompresor, dan conveyor atau alat-alat. Jadi alat-alat yang inersianya rendah tapi mengharuskan akselerasinya cukup tinggi. Misalnya fan ini kan tidak seberapa berat dalam memutar fluid untuk langsung menuju ke kecepatan nominalnya. Yang kedua kelas B. Motor kelas B dapat dijalankan langsung pada kondisi beban penuh. Torsinya tingkat menengah sama dengan kelas A tadi, startingnya namun lebih rendah. Slipnya juga sama, kurang dari 5% pada beban penuh. Dan juga kadang-kadang bisa dipertukarkan dengan motor kelas A, misalnya ketika tegangan awalnya yang lebih kecil, ketika perlu tegangan awal yang lebih kecil. Aplikasinya bisa dilihat mungkin kipas yang lebih besar, pompa-pompa sentrifugal karena fluid yang dialirkan itu atau yang dipompakan lebih berat kepadatannya atau densitasnya, dan alat-alat yang membutuhkan inersia tinggi dibandingkan motor kelas A tadi. Yang ketiga motor kelas C. Motor kelas C ini memiliki torsi start yang tinggi namun memiliki arus starting yang lebih rendah karena teknologi double cage-nya. Karena teknologi ini harganya lebih mahal dari motor kelas A dan kelas B, namun slipnya juga kurang lebih sama, yaitu 5%. Jadi dia memiliki arus startingnya rendah, banyak kelebihannya dibandingkan tipe sebelumnya, torsi start yang tinggi dan yang rendah. Beban yang bisa motor ini bisa diimplementasikan di beban-beban yang memiliki torsi start tinggi seperti crusher. Penggerak crusher itu sendiri untuk menggerak suatu batu bara atau apapun lah, karena torsinya butuh torsi tinggi, bisa menggunakan kelas C ataupun kompresor yang
dibutuhkan untuk memampatkan udara di tekanan tertentu, karena dia butuh tekanan yang cukup lebih besar. Tekanan yang cukup besar maka bisa menggunakan motor kelas C. Dan yang terakhir adalah motor kelas D. Starting yang paling besar, kalau teman-teman lihat kurvanya tadi, torsi startnya besar sekali, kurvanya paling tinggi. Arus startingnya kecil dan slipnya ini terjadi ada perbedaan slip, yang tadi cuman 5% yang ini 5 sampai 20% pada saat full, tergantung penggunaannya. Yang menyebabkan adalah resistansi rotor yang tinggi, membuat motor kelas D ini lebih tangguh daripada motor-motor squirrel cage kelas yang lain. Apa saja aplikasinya? Di sini terdapat mesin bulldozer, mesin cor, mesin press. Di sini mungkin untuk mesin press kebanyakan mungkin teman-teman tahu kebanyakan menggunakan hidrolik, tapi dalam sistem hidrolik itu sendiri tetap membutuhkan pompa yang mana penggeraknya berupa motor, bisa menggunakan motor. Terus ada yang terlupa tadi, yaitu kenapa bisa kelas D ini bisa lebih tangguh daripada motor kelas yang lain, daripada motor kelas-kelas yang lain, karena resistansi yang tinggi itu mempengaruhi torsi awalnya. Jadi torsi puncak itu sangat dipengaruhi oleh resistansi. Mungkin ketika teman-teman tahu prinsip kerja dari motor shifting itu sendiri juga mungkin hampir sama. Ketika dia start, torsi puncaknya dapat tercapai sangat tinggi karena resistansinya diatur sedemikian rupa sehingga bisa lebih tinggi. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana wiring dari motor induksi 3 fasa. Motor induksi 3 fasa mempunyai 6 terminal output, yaitu U1, U2, V1, V2, W1 dan W2, di mana U1 dan U2 ini merupakan terminal masukan dan keluaran dari fasa R. Sedangkan V1 dan V2 merupakan terminal masukan dan keluaran dari fasa S. Begitu juga dengan W1 dan W2 yang merupakan terminal masukan dan terminal keluaran dari fasa T. Pada wiring motor induksi 3 fasa ada 2 jenis rangkaian, yaitu rangkaian Y atau bintang dan rangkaian delta atau segitiga. Untuk rangkaian Y atau bintang bisa kita lihat, pertama kita buat 6 terminal terlebih dahulu. Pada motor induksi 3 fasa, wiring yang terpasang biasanya seperti ini. Ini adalah U1, U2, V1, V2, W1 dan W2. Untuk menghubungkan motor induksi 3 fasa menjadi hubungan Y atau bintang, maka kita perlu menggabungkan terminal W2, U2 dan V2 seperti ini.
Untuk rangkaian ini bisa digambarkan juga seperti ini. Rangkaian Y atau bintang, kenapa bisa disebut bintang? Maka karena rangkaian ini menyerupai bintang. Ini adalah U1, U2, V1, V2, W1, dan W2. Sedangkan untuk membuat rangkaian delta atau segitiga, kita membuat terminal terlebih dahulu, dimana ini adalah U1, U2, V1, V2, W1, dan W2. Untuk menghubungkan motor induksi 3 fasa menjadi hubungan segitiga atau delta, kita perlu menggabungkan dari terminal U1 dan W2, kemudian V1 dengan U2, dan W1 dengan V2. Rangkaian ini bisa juga digambarkan seperti berikut. Pada rangkaian delta atau segitiga ini bisa disebut segitiga karena rangkaian ini menyerupai bentuk segitiga, di mana ini adalah U1, di mana U1 ini dihubungkan dengan W2, kemudian ini adalah U2, di mana U2 dihubungkan dengan V1, kemudian ini adalah V2, di mana V2 dihubungkan dengan W1, seperti ini. Kemudian kita gambarkan ulang untuk rangkaian Y dan rangkaian delta. Y atau bintang kemudian delta atau segitiga. Kita gambarkan ulang untuk rangkaian Y. Kita tarik garis, di mana ini adalah fasa R, fasa S, dan fasa T. Kemudian titik tengah ini adalah netral. Pada rangkaian Y atau bintang ini ada yang namanya V fasa dan juga V line. V fasa ini adalah tegangan dari setiap fasa, di mana ini merupakan tegangan dari fasa R, atau bisa disebut juga ini sama dengan V line to netral, di mana ini fasa R dengan netral. Kemudian VL adalah tegangan antar fasa, di mana ini adalah tegangan antar fasa R dan S, atau bisa disebut juga V line to line. Untuk besar dari VL atau V line, VL nilainya yaitu akar 3 dikali V fasa. Jika diketahui misalnya VL sama dengan 380 volt, maka kita bisa mengetahui nilai dari V fasa. V fasa sama dengan 380 dibagi akar 3, atau V fasa kurang lebih 220 volt.
dimana V fasa ini bisa diartikan V line to neutral dan VL ini V line to line. Kemudian ada yang namanya IL dan I fasa. Untuk I fasa dan I line, I fasa ini adalah arus yang melewati suatu fasa, dan I line adalah arus dari line itu sendiri. Untuk besar dari IL sama dengan I fasa, seperti ini. Kemudian kita beralih ke rangkaian delta atau segitiga. Kita gambarkan terlebih dahulu rangkaian segitiga atau rangkaian delta. Ini adalah fasa R, fasa S, dan fasa T. Di rangkaian delta atau segitiga ini juga ada yang namanya V fasa dan juga V line. Untuk besar dari V fasa dan V line ini, besarnya yaitu sama, VL sama dengan V fasa. Kemudian ada yang namanya I fasa dan I line. Untuk besar dari I line yaitu akar 3 dikali I fasa. Jika diketahui misalnya I line sama dengan 3 ampere, maka kita bisa mengetahui nilai dari I fasa. I fasa sama dengan 3 per akar 3, dimana nilai I fasa kurang lebih 1,7 ampere. Demikian untuk sementara, sampai di sini dulu penjelasan mengenai wiring dari motor induksi 3 fasa. Oke, selanjutnya kita akan belajar cara membaca nameplate. Kita simak baik-baik pada nameplate yang sudah saya siapkan. Kita akan bahas poin-poin yang terpentingnya saja. Oke, baiklah, langsung saja kita mulai dari tulisan paling atas. Ini saya tandai di garis bawah ya. IEC 60034-1, yang artinya standar yang digunakan dalam mendesain motor itu. Jadi ini tulisan yang standar untuk mendesain motor itu, IEC 60034-1. 3-phase motor artinya jenis motor itu. Jenis motor itu supply 3 fasa yang harus menggunakan listrik 3 fasa juga ya. Kemudian pada nameplate ini kita ketahui maksimum daya yang dapat dilakukan oleh motor sebesar 18,5 kW dengan frekuensi 50 Hz. Arus nominal nameplate tertulis 33.1, arus nominal pada nameplate tertulis 33.1 ampere. Jadi pastikan arus nominal pada motor ketika running atau dinyalakan sesuai dengan tertera, sesuai yang saya ulangi, pastikan arus nominal pada motor ketika running atau dinyalakan sesuai dengan yang tertera di nameplate. Karena arus yang tertera pada nameplate digunakan sebagai acuan kondisi motor apakah normal atau tidak.
cukup jelas ya sampai sini ya teman-teman ya. Baik, kemudian untuk putaran atau RPM yang tertera di nameplate adalah putaran nominal yang akan dihasilkan oleh motor, yaitu sebesar 2911 rim per menitnya. Jadi itu poin-poin pentingnya. Itu tadi parameter-parameter yang harus diperhatikan pada nameplate motor induksi dari segi elektrikalnya untuk memudahkan pengoperasian maupun pemasangannya.